Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Aida. Nah, sekarang saya cek, coba silakan dicek teman satu kelompoknya. Kelompok ini yang berangkat ada? Ada siapa? Rara ya. Ada lagi yang lain? Yang nggak berangkat? Selanjutnya biar semangat ya, kita buat tepuk-tepuk dulu ya. Nanti namanya tepuk ABC. Coba kita mulai ya, coba. A. Ulangi belum buka ya. A. B. A. C. Bagus ya. Silakan sekarang dicek mejanya, laci-lacinya. Ketika ada sampah, tolong dibersihkan dulu. Bersih ya. Belajar rumah ini nanti hari ini kita akan bahas yang namanya dimensi 3. Utamanya adalah jarak 2 titik antar bidang. Kalau kemarin kita bahasnya apa? Dalam satu bidang. Akan saya sampaikan tujuan pembelajaran nanti hari ini, apa saja yang harus kita penuhi dan sebagai tujuan kita ya. Yang pertama nanti ada tanya jawab, ada mengamati penjelasan, ada diskusi. Nah, harapannya adalah nanti kalian apa bisa mendeskripsikan jarak 2 titik antar bidang. Jadi nanti kamu akan tahu mana yang kita hitung namanya mendeskripsikan. Yang kedua yang bisa menganalisis permasalahan. Nah, briefnya teknik penilaian ya. Di sini ada sikap ya, religius tadi kita lakukan. Nah, skenario nya ya. Nanti apa aja yang kita lakukan di hari ini. Nanti yang pertama step 1 ya. Nanti ada orientasi masalah. Nanti saya berikan suatu masalah. Nah, sekarang saya berikan ya video motivasi ya. Nanti biar kamu tahu ya apa sih manfaat dalam kita belajar materi ini. Untuk meningkatkan sistem keamanan, pemasangan kamera CCTV bisa menjadi alternatif. Contohnya pada ruangan ini yang berukuran 4 meter dikali 5 meter dengan tinggi 3 meter. Telah dipasang 1 unit kamera CCTV. Jadi sebenarnya jarak antar objek dan kamera tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7 meter saja. Mungkin pemilihan jenis kamera atau penentuan titik pemasangannya perlu diperbaiki kembali. Setelah menyimak video tadi, apakah ada yang tahu manfaatnya apa kita belajar materi jarak 2 titik dalam antar bidang? Silakan. Apa Retno? Ada banyak sekali di video tadi. Salah satunya itu membentuk jangkauan alat atau sensor di suatu ruangan. Jadi Retno menjawab bahwa manfaatnya untuk menghitung jangkauan dari sensor atau alat di suatu ruangan. Nah, mungkin gini ya. Mungkin ada yang pernah mendekati suatu toko malam-malam. Terus pas kamu dekat, lampu ada yang nyala. Pernah ada? Pernah ya. Nah, zaman sekarang itu ya CCTV maupun lampu-lampu yang untuk keamanan setting menggunakan sensor gerak. Masalah pertama, ini gambar tersebut merupakan ruangan pertunjukan sirkus ya. Berbentuk kubus dengan ukuran rusuk 6 meter. Masalah kedua ya, gambar tersebut
kita dalam ruangan akan dipasang tali biru ya, iya. Ada tali biru ya. Sebagai tempat adakan ulang tahun buat anaknya, mendesain seperti ini, dia naik dulu ya, manjat ke sana, pojok sana ya, manjat terus manjat ke sini sambil bawa tali. Nanti bisa jatuh ya kan, malah nggak jadi ulang tahun ya kan. Nah itu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan matematika seperti itu ya. Jadi memprediksi beberapa konsep kebutuhan yang di dunianya. Nah, coba dari dua masalah ini. Tadi yang pertama masalah beruang naik sepeda di tali. Yang kedua ada masalah panjang tali di ruang ulang tahun. Coba, apakah ada yang pengen bertanya dulu di masalah ini? Coba, ada yang bertanya? Coba Reina. Apakah caranya sama dengan jarak dua titik dalam satu bidang? Apakah caranya sama dengan jarak dua titik dalam satu bidang? Coba kita lihat ya. Nah, coba titik pertama di sini ya. Titik kedua di sini. Apakah satu bidang? Stop dulu ya. Kita simpan dulu, nanti kita bahas. Biar nanti yang lain terpancing ya. Apakah sebidang atau tidak? Nanti itu sebagai yang kita pelajari. Yang kedua, ada yang bertanya lagi? Retno. Permasalahan yang kedua tadi, Pak. Ya, ini yang kedua. Iya. Apakah tempat tali tersebut panjangnya dianggap sama? Nah, apakah panjangnya sama? Kita masuk ke materinya. Ini materi sekilas. Nanti akan saya sampaikan sekilas. Hampir sama dengan yang di bahan ajar kalian ya. Jadi sudah saya berikan bahan ajar. Juga ada buku referensi di situ. Nah, nanti bisa kamu gunakan. Nah, jarak dua titik antar bidang. Ya. Jadi nanti dia punya prasyarat. Jadi apa yang harus dipahami dulu? Ini ya. Harus paham dulu apa konsep jarak dua titik dalam satu bidang. Materi kemarin ya. Nah, contohnya itu ya. Pada kubus ABCD EF3 ya, dengan ABCD EF3 dengan panjang rusuk 8 ya. Tentukan jarak antara titik A dengan saya bagikan RKPD ya. Kita masuk ke tahapan diskusi. Sebelum nanti mengerjakan, kita jelaskan dulu cara pengisian RKPD ya. Yang pertama apa? Istilah identitas ya, harus benar ya. Baca dan diskusikan setiap masalahnya dengan anggota kelompok ya. Terus aturan diskusinya yang pertama, siswa harus aktif. Aktif ya. Siswa harus aktif. Intan aktif ya nanti ya. Jadi nanti akan saya nilai. Siapa yang bisa diskusi selama 30 menit ya. Sekarang silakan. Juga sudah saya sediakan alat peraga ya, yang masih kebingungan dalam melihat secara real ya, bisa gunakan alat peraga ini. Biar kamu tahu ya, sisi depan itu mana sih, sisi bawah itu mana sih, nanti kamu bisa gunakan. Nah, nanti silakan ya, gunakan bahan ajar yang sudah saya berikan, dibaca-baca materinya. Juga boleh membuka dari buku modul yang ada di situ. Kalau masih kurang, bisa gunakan apa? Internet ya. Nah, silakan dibagi tugas ya. Pokoknya semua bekerja. Ayo, siapa Stefani? Ayo Stefani bantu di masalah berapa? Ayo diskusi ya. Tidak ada yang diam, harus diskusi semua, dibagi tugasnya. Masalah pertama sudah? Coba saya lihat. Ada yang bingung temannya? Belum. Tadi yang menggambar siapa yang sebagai penggambar? Rio ya. Ada yang bingung dalam gambar ini? Tidak ada. Ada kalimat apa ini? Munculkan garisnya. Berarti kamu beri garis ya. Garis.
Bidangnya apa? Meski panjang. Aceh. Namanya ACGE. Kenapa seperti itu bidangnya? Oh ya, ini kamu menggunakan ini ya, menggunakan apa? Alat peraganya ya. Iya. Kamu tunjukkan, oh dia di situ, makanya kamu pilih bidang itu ya. Ya. Bisa kamu teruskan? Sebelum saya mulai, saya pastikan dulu sudah selesai. Selesai ya? Ya, alhamdulillah. Kelompok 2 selesai ya? Selesai alhamdulillah. Kelompok 3 selesai? Selesai ya. Kelompok 4? Nah, berarti sudah pada menginginkan jawaban yang sesuai tugasnya di WhatsApp group kita. Artinya kita bisa mulai ya. Silakan kamu pilih dulu temanmu siapa nanti yang maju presentasi ya. Maka dari situ kampus yang memudahkan untuk mencari panjang HP adalah Apa itu namanya? Segitiga A C A C B. Ya. Ya, coba sudah cukup, sudah ke sana semua, sudah ke sana ya. Sekarang tanya jawab ya. Coba ada yang bertanya? Ke kelompok 2. Kesimpulan, panjang tali yang harus dibeli adalah 10 meter. Alasan, karena panjang tali yang dibutuhkan 9 meter. Dan tidak menjual 6 kali 200 meter, 10 meter, dan 12 meter. Maka panjang tali yang harus dipilih tidak terlalu banyak dipotong adalah 10 meter. Nah, coba saya tanya sekarang ya. Tidak gini, saya berikan ke kalian. Ada yang pengen bertanya dari hasil menjelaskan kelompok 1 ya? Silakan, ada yang pengen bertanya? Kesimpulannya apakah sama semua? Hampir. Memilihnya sama semua, 10 meter. 10 meter. Alasannya beda. Coba. Apa? Coba kalau bahasamu apa? Jadi kalian dipilih adalah 10 meter karena kalian bukan 9 meter akan tarik di situ. Jadi terlalu susah banyak saat dipotong. Nah, jadi ininya apa? Jadi kalau kebutuhannya 9 meter, kenapa nggak boleh ini? Fokuskan bagian bijak mana yang akan kita tuju. Ada K, M, I, O. Sama dengan 4 akar 3 meter. Nah, itu berarti baru AB ya. Iya. Nah, kesimpulannya Kesimpulannya, karena tadi 4 tali panjangnya sama, maka total kebutuhan tali kita kalikan 4. 4 dikali 4 akar 3 sama dengan 4 dikali 6,93 sama dengan 27,71. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Tadi kita sudah diskusi. Jadi kamu sudah diskusi membahas masalah berapa? 1 sama masalah 2 ya. Nah, coba tadi masalah 1 ketemunya berapa? Panjangnya tali berapa yang dibutuhkan? 9 meter. Kita makanya apa? Memilih tali yang panjangnya 10 agar tidak kurang dan tidak terlalu sisa banyak ya. Nah, masalah keduanya tadi kalau 1 talinya itu berapa panjangnya? 4 akar 3 ya. Atau kalau kita buat desimal menggunakan kalkulator, hasilnya berapa? 6,93. Kalau ada 4, berarti tinggal dikalikan. Berapa hasilnya? 27,71 apa? Nah, sekarang saya tunjukkan kepada kalian bahwa bagaimana Pak dalam mencari panjangnya dengan cepat. Kita menggunakan aplikasi. Nah, bagi yang belum tahu, soal seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan aplikasi namanya GeoGebra. Jadi kita pilih menu segmen, kita buat dari titik A ke titik B. Kita bikin garis dulu. Pak, saya pengen tahu jaraknya berapa. Nah, cukup pilih ini, menu distance ya.
atau length ya. Ini apa? Panjang. Kita klikkan ke garis yang kita ingin dapat panjangnya. Berapa hasilnya? 9. Cepat ya. Nah, itu masalah pertama. Sekarang masalah kedua ya. Nanti untuk cara membuat kubus dari awal ya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Setelah evaluasi nanti kita belajar bersama-sama bagaimana gambar kubus dari awal menggunakan aplikasi GeoGebra. Sampai sini ada yang bertanya? Tadi terkait dengan diskusi kita ya, aplikasi yang kita bahas ya. Ada yang bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah paham. Semua kelompok mengumpulkan LKPD-nya ya. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Bisa saya simpulkan bahwa pada pertemuan hari ini ya, kelompok terbaik yang adalah kelompok 4 ya. Kita beri aplaus ya. Nah, sekarang kita lakukan evaluasi nanti untuk saya ukur ya, sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Nanti akan saya tahu bahwa siapa aja yang sudah paham dan siapa aja yang belum. Ya. Nah, saya berikan satu soal kuis sebagai evaluasi, nanti kamu kerjakan selama 7 menit dari sekarang. Jelas ya? Silakan disiapkan selembar kertas, diberi nama ya. Saya bagi soalnya. sekarang kita simpulkan ya. Kesimpulan yang nanti kita buat hari ini adalah tentang bagaimana cara untuk menentukan jarak 2 titik antar bidang. Nah, coba apa kesimpulannya? Bagaimana caranya dalam menentukan jarak 2 titik antar bidang. Silakan, siapa yang bisa? Mbak Felina, silakan. Yang pertama apa? Yang pertama dulu. Jadi yang pertama kita apa? Coba semua taruh garis ya. Tarik garisnya dulu ya. Agar kita tahu mana yang kita cari panjangnya. Yang kedua apa, Mbak? Pilih bidang fokus yang memuat 2 titik itu ya. Refleksinya. Yang pertama apa? Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Sangat seru. Senang atau tidak? Senang. Kenapa senang? Ada apanya? Ada video ada. Ada videonya. Tadi video apa, Mbak Ida? Video CCTV ya. Nah, silakan buka bahan ajarnya. Nah, buka halaman belakang. Buka halaman belakang. Nanti itu ada latihan soal ya. Nah, gunakan sebagai apa? Pekerjaan rumah ya. Dan di pertemuan berikutnya hari Selasa ya. Berarti kita adakan evaluasi atau ulangan. Nah, itu yang bisa kita bahas ya pada hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa setelah pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.